Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Sejarah dan Fondasi Hukum Hak Atas Privasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi yang diampu oleh Bapak Imam Asrowardi dan Ibu Aziska Ria Supriyatna. Sebelum materi dimulai, di sini izin kami memperkenalkan diri. Saya Nabila Aila Rasati dengan NPM 247822022 dan teman-teman saya. Saya Juwita Valentia dengan NPM 24782014. Saya Putri Aulia dengan NPM 24782026. Nah, di sini kami langsung saja pada materi yang pertama. Di sini ada sebuah kutipan dari David Brin, yaitu yang mengatakan proses tidak selalu berjalan sesuai yang kita inginkan. Terkadang lebih bijak dari yang kita harapkan. Artinya, ini menggambarkan bagaimana perkembangan sejarah seringkali tidak mengikuti kehendak manusia secara langsung, tetapi justru membawa kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman dan perubahan. Nah, demikian pula dengan hak atas privasi, sebuah konsep yang lahir bukan karena direncanakan sejak awal. Nah, melainkan karena adanya reaksi terhadap ketidakseimbangan antara kemajuan teknologi dan perlindungan terhadap martabat manusia. Jadi di era digital sekarang, di mana hampir semua aktivitas terekam, teracak, dan tersimpan dalam bentuk data, itu isu privasi menjadi salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan. Nah, untuk memahami maknanya secara mendalam, di sini kita perlu menelusuri bagaimana konsep hak atas privasi ini muncul, berkembang, dan akhirnya diakui secara hukum. Nah, di slide selanjutnya yaitu fondasi konseptual hak untuk dibiarkan sendiri. Jadi, perjalanan ini dimulai pada akhir abad ke-19 atau tahun 1890 ketika dua tokoh hukum Amerika bernama Samuel Warren dan Louis Brandeis yang menerbitkan artikel monumental berjudul The Right to Privacy pada tahun 1890 di Harvard Law Review. Jadi artikel ini adalah publikasi pertama di Amerika Serikat yang secara eksplisit menganjurkan hak atas privasi. Nah, tulisan ini muncul sebagai reaksi terhadap media massa atau perubahan sosial dan teknologi pada masa itu. Jadi teknologi baru seperti kamera, foto instan, dan media cetak yang semakin agresif mulai mengancam kehidupan pribadi seseorang. Nah, kehidupan pribadi tokoh-tokoh masyarakat, terutama kalangan elit, seringkali dipublikasikan tanpa izin. Nah, Warren dan Brandeis menilai bahwa bentuk gangguan semacam itu tidak bisa lagi ditangani dengan hukum tradisional, seperti hukum fitnah atau pencemaran nama baik. Nah, mereka menganggap bahwa masyarakat modern memerlukan perlindungan baru, yaitu perlindungan terhadap kehidupan pribadi. Nah, jadi dalam artikel tersebut, mereka memperkenalkan gagasan the right to be let alone atau dibiarkan sendiri. Jadi, itu maksudnya, inilah yang kemudian menjadi fondasi konseptual dari seluruh sistem hukum yang berkaitan dengan privasi di dunia modern. Kemudian di slide selanjutnya yaitu pengaruh konstitusional amandemen keempat Amerika Serikat. Nah, di sini makna dari hak untuk dibiarkan sendiri itu bukan sekedar keinginan untuk hidup dalam kesunyian, melainkan hak asasi manusia untuk memiliki
ruang personal yang tidak dapat diganggu tanpa izin. Jadi, kembali ke slide yang sebelumnya, Warren dan Brandeis memandang bahwa martabat manusia hanya bisa dijaga apabila setiap individu diberi kebebasan untuk mengatur batas antar dirinya dan publik. Nah, konsep ini tuh menandai pergeseran besar dalam pemikiran hukum. Jika sebelumnya hukum itu lebih banyak berfokus pada perlindungan terhadap kepemilikan fisik atau kekayaan, nah di sini hukum mulai mengakui kepentingan pribadi, perlindungan terhadap aspek non-material seperti perasaan, reputasi, dan identitas pribadi. Untuk itu mengapa adanya artikel The Right to Privacy, yaitu untuk membangun hukum agar manusia dapat memiliki hak atas privasi mereka sendiri. Nah, dengan demikian, hak atas privasi mulai diakui bukan hanya sebagai perlindungan sosial, tetapi juga sebagai hak moral dan etis yang mendasari hubungan antar individu di masyarakat. Nah, selanjutnya, yaitu pengaruh konstitusional amandemen keempat Amerika Serikat. Nah, di sini meskipun konsep privasi awalnya berkembang melalui hukum perdata, perlindungan dari campur tangan negara berakar pada konstitusi Amerika Serikat, terutama pada amandemen keempat. Nah, jadi dalam amandemen keempat menyatakan bahwa warga negara harus dilindungi dari penggeledahan dan penyitaan yang tidak wajar oleh pemerintah. Jadi artinya setiap di bagian sini, setiap tindakan pemerintah yang ingin mengakses rumah barang atau informasi pribadi seseorang harus memiliki dasar hukum yang sah, biasanya berupa surat perintah resmi. Nah, itu untuk konsep dasarnya dari amandemen keempat AS, pengaruh konstitusional. Nah, yang selanjutnya, meskipun kata privasi itu tidak secara eksplisit tercantum dalam amandemen ini, di interpretasi hukum, Mahkamah Agung Amerika Serikat itu menginterpretasikan amandemen ini untuk memberikan perlindungan pada privasi yang lebih luas, meskipun kata privasi tidak disebutkan secara eksplisit. Nah, dalam berbagai putusannya, Mahkamah menegaskan bahwa perlindungan ini mencakup tidak hanya ruang fisik, tetapi juga ruang pribadi individu seperti komunikasi pribadi, data digital, dan berbagai bentuk informasi sensitif lainnya. Dengan begitu, amandemen keempat menjadi fondasi konstitusional yang menegaskan batas antara kekuasaan negara dan kebebasan individu. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, izin sebelumnya tadi keluar karena jaringan. Dan di sini saya akan melanjutkan untuk bagian regulasi sektoral privasi di Amerika Serikat. Nah, jadi di sini yaitu perlindungan data di Amerika Serikat cenderungnya bersifat sektoral atau berfokus pada area spesifik seperti keuangan, kesehatan, dan komunikasi. Nah, jadi di sini itu ada 5, yang dimana yang pertama itu ada HIPAA kesehatan, yang dimana dia ini akan melindungi informasi kesehatan pribadi atau disingkat itu PHI, dan dia akan mengatur bagaimana penyediaan layanan kesehatan, menangani data pasien. Nah, terus yang kedua itu FCRA, yaitu dalam keuangan. Nah, di sini dia akan mengatur pengumpulan atau penggunaan dan pelaporan informasi kredit konsumen oleh Biro Kredit. Dan yang ketiga itu ada COPPA, yaitu anak-anak, yang dimana di sini dia akan menerapkan aturan ketat tentang pengumpulan informasi
pribadi secara online dari anak-anak di bawah usia 13 tahun. Dan yang keempat itu ada CPA, yaitu dalam komunikasi, yang dimana di sini dia akan membatasi kemampuan pemerintah untuk menyadap komunikasi elektronik dan mengatur pemantauan komunikasi di tempat kerja. Dan yang terakhir yaitu ada Privacy ACT 1974 federal, yang dimana dia akan mengatur bagaimana lembaga federal mengumpulkan atau menggunakan dan mendistribusikan data pribadi ini tentang individu. Nah, jadi di regulasi sektoral privasi di Amerika Serikat ini, yang dimana regulasi ini adalah perlindungan data di Amerika Serikat, yang biasanya itu pelindungan ini tuh yang biasanya jadi seperti yang kebobolan seperti biasanya keuangan di sana atau kesehatan atau dan komunikasi yang lainnya. Lalu selanjutnya yaitu kerangka global atau prinsip praktik informasi yang adil atau disingkat itu FIP. Nah, yang dimana prinsip-prinsip informasi yang adil ini dia berfungsi sebagai tulang punggung filosofis dan kerangka kerja praktis, yaitu dia untuk sebagian besar itu undang-undang privasi itu di seluruh Indonesia. Nah, jadi yang pertama itu dia akan collection limitations, yang dimana data ini harus dikumpulkan secara sah dan hanya sebatas yang diperlukan saja. Jadi dia itu hanya ada batasan apa aja yang diperlukan, tidak boleh melebihi. Nah, dan ini itu dikumpulkan secara sah. Lalu yang kedua itu accountability, yang dimana dia akan mengontrol data dan bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap langkah-langkah FIP. Jadi selanjutnya itu ada individual, yang dimana itu participation, yang dimana individu ini harus memiliki hak untuk mengakses dan tentang data mereka. Nah, jadi dia ini yang ingin merekrut yang dimana data harus relevan dengan tujuannya dan dijaga agar akurat, lengkap, dan mutakhir. Lalu yang selanjutnya dia akan ke security safeguard, yang dimana dia akan langkah keamanannya yang wajar harus diambil untuk melindungi data dari kehilangan atau akses atau modifikasi yang tidak sah. Nah, yang terakhir yaitu dia akan ke opinies, yang dimana dia itu harus ada keterbukaan tentang pengembangan praktik dan kebijakan terkait data pribadi. Jadi dikenalkan oleh OECD, yaitu FIP adalah prinsip dasar yang diadopsi banyak negara dalam merumuskan UU perlindungan data mereka. Lalu selanjutnya itu ada transportasi publik, VS, dan privasi individu. Nah, di antara ini di ranah publik terjadi keterangan antara hak masyarakat untuk mengetahui dan hak individu ini untuk menjaga kerahasiaan informasi mereka. Jadi di sini itu prinsip blocking text-nya itu dia untuk mengatasi bantuan ini dia akan diterapkan blocking text,
yaitu yaitu adalah pertimbangan antara kepentingan publik dan untuk mengetahui perlindungan hak privasi yang mendasar. Dan tujuan utamanya itu dari undang-undang ini adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada warga negara. Nah, di sini juga ada Freedom of Information (ACT) yaitu atau FOIA yang dimana dia akan memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses dokumen dan informasi yang dimiliki oleh Badan Eksekutif Penerimaan Federal Amerika Serikat. Jadi di sini juga ada Sankshin ACTS yang mana mewajibkan rata-rata badan pemerintahan dilakukan secara terbuka bagi publik dan menjamin transparansi keputusan politik. Baik, terus selanjutnya itu ada ancaman modern terhadap privasi dan anonimitas, yang dimana ini era digital memunculkan serangkaian tantangan baru yang mengancam keadilan individu atas informasi pribadinya. Dan data berisi dia akan kebocoran data pribadi massal dan seringkali karena kurangnya pengamanan sistem, jadi yang berkunjung pada penyalahgunaan itu banyak penyalahgunaan identitas. Lalu ada adventure surveillance yang dimana penggunaan teknologi canggih seperti AI, CCTV, dan sensor itu untuk memantau aktivitas publik maupun pribadi secara masif. Dan yang ketiga itu ada consumer profiling, yaitu pelacakan dan analisis perilaku penggunaan secara efektif oleh perusahaan untuk tujuan pemasaran dan personalisasi konten. Dan yang terakhir yaitu ada workplace monitoring, yang dimana dia akan pengawasan ketat terhadap komunikasi, produktivitas dan lokasi karyawan, menimbulkan isu etis dan legal. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu konteks Indonesia, kasus, dan tantangan data. Jadi, di Indonesia, digitalitas layanan publik berkembang pesat. Tapi hal ini juga meningkatkan risiko kebocoran data. Yang sering kita dengar yaitu kasus seperti BPJS, data EKTP, dan data password yang bocor di internet. Lalu di sini juga terdapat latar belakang yang dimana banyak lembaga menyimpan data pribadi dalam jumlah besar, namun kerentanan sistem keamanan cyber sering terungkap, seperti dalam kasus BPJS, EKTP, dan data password warga negara. Lalu, masalah ini menimbulkan isu etis dan hukum, yang dimana pelanggaran hak privasi, penyalahgunaan data tanpa izin, dan kurangnya transparansi tata kelola data. Lalu, terdapat dampak sosial, yaitu meningkatnya resiko pencurian identitas dan menurunnya kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah. Solusi yang perlu dilakukan yaitu mencakup peningkatan keamanan cyber dan enskripsi teknis. Lalu, penegakan hukum yang tegas dan edukasi publik yang masif tentang keamanan data pribadi. Jadi, privasi ini tidak hanya urusan teknologi, tapi juga kesadaran moral dan tanggung jawab sosial. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu regulasi kunci di Indonesia. Undang-Undang PDP tahun 2022. Jadi pada slide ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.
atau Undang-Undang PDP yang menandai lompatan yang signifikan dalam perlindungan hukum di Indonesia. Jadi kehadiran undang-undang ini menjadi lompatan besar bagi Indonesia dalam melindungi privasi warga negara di era digital. Sebelumnya, perlindungan data pribadi hanya diatur secara parsial di berbagai peraturan, tapi sekarang sudah ada satu undang-undang khusus yang menjadi hukum utama, yaitu Undang-Undang PDP. Jadi pada Undang-Undang PDP ini, dia tuh mengatur beberapa hal penting yang bisa kita lihat pada slide ini, yaitu terdapat 4, yaitu yang pertama yaitu pengakuan hak subjek data, mengatur secara rinci hak-hak individu termasuk hak untuk menarik persetujuan, meminta penghapusan, dan menunda pemrosesan data. Artinya, jadi setiap warga negara memiliki kendali penuh atas data miliknya. Kalau dulu ada kita bisa kita bisa disimpan atau dibagikan tanpa izin. Tapi sekarang karena ada dasar hukum untuk meminta klarifikasi atau penghapusan bila datanya itu disalahgunakan. Yang kedua yaitu kewajiban pengendalian data, menetapkan tanggung jawab tegas bagi pengendali dan pemrosesan data untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi. Jadi, undang-undang ini juga itu menegaskan bahwa pihak yang mengumpulkan dan memproses data seperti perusahaan, lembaga, atau instansi pemerintah memiliki tanggung jawab hukum yang tegas. Lalu mereka juga wajib menjamin keadaan dan kerahasiaan data pribadi pengguna, termasuk menerapkan sistem keamanan digital dan kebijakan privasi yang transparan. Jadi, kalau terjadi kebocoran data karena kelalaian, maka pengendalian data ini dapat dikenakan sanksi hukum. Selanjutnya yaitu sanksi administratif dan pidana. Memberikan landasan hukum untuk menjatuhkan sanksi yang signifikan atau denda dan pidana bagi pelanggaran meningkatkan efek jerah. Jadi pada Undang-Undang PDP memberikan dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi nyata kepada pelanggar. Jadi sanksinya itu bisa berupa denda administratif maupun hukuman pidana, tergantung tingkat pelanggarannya. Tujuannya itu untuk memberikan efek jerah agar setiap lembaga itu benar-benar menjaga keamanan data pengguna. Ini penting karena sebelumnya itu banyak kasus kebocoran data yang tidak bisa diproses hukum dengan jelas. Yang terakhir yaitu keseimbangan. Berusaha menyeimbangkan perlindungan hak asasi individu dengan kebutuhan pemrosesan data untuk kepentingan umum dan bisnis. Jadi pada Undang-Undang PDP ini juga berusaha menyeimbangkan antara hak privasi individu dan kepentingan umum atau bisnis. Yang dimana artinya undang-undang ini tidak hanya melindungi masyarakat, tapi juga dia itu memberikan ruang bagi dunia usaha untuk tetap bisa memproses data secara etis dan tanggung jawab. Dengan prinsip keseimbangan ini, Indonesia ini memastikan bahwa inovasi digital tetap bisa berjalan, tapi tidak mengorbankan privasi warga negara. Jadi secara keseluruhan, Undang-Undang PDP tahun 2022 ini menjadi fondasi utama perlindungan privasi di Indonesia. Undang-undang ini memberikan hak kepada individu, kewajiban kepada pengolahan data, serta sanksi bagi pelanggar. Sehingga ke depannya itu kita diharapkan memiliki ekosistem digital yang lebih aman, transparan, dan tanggung jawab.
Nah, selanjutnya yaitu ringkasan dan diskusi kunci. Jadi, privasi adalah hak mendasar yang terus berevolusi seiring dengan perkembangan teknologi dan interaksi sosial. Perlindungan membutuhkan kerangka hukum yang kuat dan kesadaran kolektif. Lalu di sini terdapat materi yang telah dibahas sebelumnya, yaitu privasi yang adalah hak individu untuk mengontrol pengumpulan, penggunaan, dan penyebaran informasi tentang dirinya. Lalu terdapat data pribadi, yaitu setiap informasi yang dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan individu. Lalu selanjutnya, terakhir yaitu ada kerahasiaan, yaitu aspek keamanan yang memastikan data itu dapat dilindungi dari akses atau pengungkapan yang tidak sah. Selanjutnya yaitu pertanyaan diskusi. Nah, kemudian di sini ada beberapa pertanyaan diskusi terkait materi kali ini. Yang pertama itu ada pertanyaan mengenai bagaimana batas antara privasi individu dan kepentingan publik dapat ditentukan secara adil dalam kasus pengawasan digital. Jadi di sini batas tersebut dapat ditentukan secara adil melalui penerapan prinsip keseimbangan antara hak asasi dan kepentingan publik. Pengawasan digital hanya dapat dilakukan apabila diperlukan untuk tujuan yang sah, seperti keamanan atau keselamatan nasional, serta dilaksanakan secara proporsional dan transparan. Jadi mekanisme hukum dan lembaga pengawasan independen perlu memastikan bahwa pengumpulan dan penggunaan data tidak melanggar hak privasi individu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai pertanyaan berikutnya. Selanjutnya yaitu nomor 2, apakah Undang-Undang PDP 2022 sudah cukup memadai untuk melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman cyber global? Jadi, secara prinsip, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022 itu sudah merupakan langkah besar dan penting bagi Indonesia. Sebelumnya, kita juga mempunyai regulasi yang benar-benar spesifik melindungi data pribadi. Jadi dengan adanya Undang-Undang PDP, masyarakat kini memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut perlindungan atas datanya. Namun, jika ditanya apakah sudah cukup memadai, jawabannya itu belum sepenuhnya karena ancaman cyber global ini sangat cepat berkembang seperti serangan ransomware, kebocoran data, dan pencurian identitas digital. Lalu, sementara sistem keamanan cyber di Indonesia ini belum merata dan belum sekuat negara-negara maju. Jadi, UU PDP itu merupakan pondasi yang kuat, tapi perlu penguatan dalam pelaksanaan dan kesadaran masyarakatnya untuk benar-benar melindungi warga dari resiko cyber global. Selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Baik, saya akan menjawab soal yang ketiga, yaitu apakah UU PDP
2022 sudah cukup melindungi hak privasi masyarakat di Indonesia. Nah, jadi yang pertama itu kelebihan UU PDP 2022 itu adalah payung hukum khusus, yang dimana sebelum UU PDP ini, aturan perlindungan data pribadi tersebar di berbagai undang-undang dan regulasi sektoral. Misalnya UU ITE atau regulasi sektor kesehatan, administrasi kependudukan, dan yang lainnya. Dan UU PDP ini akan menyatukan prinsip-prinsip dasar untuk data pribadi dalam satu UU. Nah, yang kedua itu ada prinsip hak subjek data, yang dimana UU ini mengatur hak-hak pemilik data seperti hak akses, koreksi data, penghapusan, menarik persetujuan, dan yang lainnya. Dan ini bisa memberikan kontrol lebih besar kepada individu atas data pribadinya. Dan yang ketiga yaitu sanksi pidana dan denda, yang dimana ini ada ancaman pidana dan denda cukup signifikan untuk melanggaran pengelolaan data pribadi. Ini penting sebagai deterrent atau pencegahan. Dan yang terakhir yaitu ada pengakuan atas pribadi sebagai hak konstitusional, yaitu UU PDP. Dia akan menguatkan hak atas privasi sebagai bagian dari hak asasi yang dijamin UUD 1945 pasal 28G, yang dimana privasi itu bukan sekedar kehendak tapi kewajiban negara, dan itu untuk melindungi negara. Oke, mungkin cukup. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan dalam materi kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang bisa dipahami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.